Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Afriyadi. Saya berasal dari Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor. Saya berjemaat di Gereja Kemah Injil Indonesia, Tengkapak. Saya adalah mahasiswa aktif di STJFRI Makassar. Di STJFRI Makassar saya mengambil jurusan konseling pastoral. Sekarang saya angkatan 2022 dan saya masuk semester 6 pada tahun ini. Ya, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Sekali lagi, Kitab Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi saya membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berbicara tentang tokoh yang bernama Ayub, Ayub adalah seorang yang saleh di hadapan Allah pada zamannya. Dia juga dipuji oleh Allah bahwa dia benar-benar saleh kepada Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin membawa kita belajar di bawah satu tema, yaitu kehidupan orang Kristen yang saleh. Sekali lagi, kehidupan orang Kristen yang saleh. Pada saat Bapak Ibu saudara-saudari mendengarkan kata saleh, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu saudara-saudari? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Berbicara tentang saleh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjauhi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Itulah yang dimaksudkan dengan saleh. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan belajar kehidupan orang Kristen yang saleh. Tentunya setiap orang yang percaya dapat menjadi saleh di hadapan Allah. Bagaimana sih caranya sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus dapat menjadi saleh di hadapan Allah seperti tokoh Ayub itu? Kita akan belajar bersama pada hari ini bagaimana caranya kita menjadi saleh seperti tokoh yang bernama Ayub. Tentunya dengan menerapkan atau mempraktekkan 3 cara. Bersama-sama kita melihat cara yang pertama, jika kita ingin hidup saleh di hadapan Allah. Cara yang pertama yaitu hidup jujur. Cara yang pertama yaitu hidup jujur. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita lagi dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-1a. Firman Tuhan mengatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Sekali lagi saya membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Berbicara tentang jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Jadi orang yang jujur itu dia mengatakan
sesuatu yang sebenarnya yang terjadi, apa itu yang terjadi, apa yang dirasakan, dia mengungkapkannya dengan sebenarnya, tidak bertele-tele atau tidak berbohong-bohong gitu. Tentunya kita sebagai orang percaya, banyak sekali orang Kristen yang berbohong atau tidak jujur di hadapan Allah dan sesama kita manusia. Seperti contoh di sebuah universitas, dosen memberikan tugas akhir, yaitu laporan bacaan buku 500 halaman, tetapi dan berjalannya waktu, tugas itu pun dikumpulkan. Dan pada saat itu juga ada seorang mahasiswa, dia tidak membaca buku atau tidak mengerjakan atau tidak membaca buku 500 halaman seperti itu. Dan dengan pede dia menulis laporan dengan berkata, saya berjanji di hadapan Allah, saya telah membaca 500 halaman dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal kecil saja kita tidak berani jujur kepada Tuhan dan sesama kita manusia. Bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen menjadi saleh di hadapan Allah jika kita tidak jujur di hadapan Allah dan tidak jujur di hadapan sesama kita manusia? Saya ingin mengilustrasikan jujur ini seperti sebuah cermin, di mana cermin adalah benda dengan permukaan datar yang dapat memantulkan bayangan benda secara sempurna. Jadi apa yang kita lihat di cermin itu, itulah yang sebenarnya. Jadi pada saat kita bercermin, mungkin kita setiap harinya bercermin gitu ya. Pada saat kita bercermin, kita bisa melihat wajah kita, sisiran kita sebelah kiri, dan hidung kita pesek atau begitu, atau gigi saya kuning dan lain sebagainya gitu kan. Jadi apa yang kita lihat dalam cermin itu, itulah yang sebenarnya, atau pada saat kita melihat wajah kita, itulah yang sebenarnya. Berbeda dengan filter IG, beda dengan filter TikTok dan FB dan lain sebagainya, berbeda sekali cermin dengan filter-filter yang ada di HP begitu. Jadi itu sangat berbeda sekali. Seperti kita lihat di HP, kita melihat cowok ganteng, cewek cantik, dan pada saat kita melihat secara fisik, ya tidak seperti yang ada di HP begitu. Dan kita juga kecewa dan lain sebagainya begitu. Jadi banyak sekali kebohongan yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup seperti cermin. Kita mengungkapkan apa yang sebenarnya kepada orang, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan lain sebagainya. Jadi mari kita belajar terus hidup jujur di hadapan Allah, sehingga kita dapat menjadi orang yang saleh di hadapan Allah seperti tokoh yang bernama Ayub ini. Cara kedua, jika kita ingin hidup saleh di hadapan Allah seperti tokoh yang bernama Ayub ini, yang harus kita lakukan yaitu cara yang kedua, yaitu hidup takut akan Allah. Hidup takut akan Allah. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita lagi dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 bagian B. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia takut akan Allah. Sekali lagi, ia takut akan Allah. Berbicara tentang takut, takut dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dari kata tira, yaitu bentuknya atau bentuk kata ini adalah
kata sifat konstruksi tunggal maskulin, tentunya dengan kata dasar iara yang berarti takut dan hormat, seperti itu. Jadi kata takut di sini tidak seperti bagaimana kita takut kepada hantu. Pada saat kita lihat hantu kita lari atau sembunyi begitu. Dan bukan seperti takut pada saat kita melihat hewan-hewan yang kita takuti. Pada saat kita melihat harimau kita lari atau manjat pohon atau terjun di sungai berenang begitu kan, berenang gitu. Tidak seperti itu. Takut bukan seperti itu. Tetapi takut akan Allah di sini adalah di mana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita taat kepada firman-Nya, merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita, dan melakukan segala firman-Nya, rajin beribadah, rajin berdoa, setia kepadanya. Itulah takut akan Allah itu, yang dimaksudkan itu pada saat ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita ingin hidup saleh di hadapan Allah seperti tokoh yang bernama Ayub ini, mari kita hidup takut akan Allah. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lakukan segala firman yang ada, berdoa dan setia kepada Dia. Itu yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan pada saat ini. Cara yang ketiga atau cara terakhir, jika kita ingin hidup kita saleh di hadapan Allah seperti tokoh yang bernama Ayub ini, cara yang terakhir yaitu hidup menjauhi kejahatan. Sekali lagi saya katakan, hidup menjauhi kejahatan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita lagi dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-1c. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi, dan menjauhi kejahatan. Berbicara tentang menjauhi dalam bahasa Ibrani, kata menjauhi ini di sini diterjemahkan dari kata wesar, ya, wesyar. Dia bentuk kata kerja kal tunggal maskulin dengan kata dasar syar yang berarti berbalik, berangkat, pergi, menyimpang dari jalan, hindari dan lain sebagainya. Banyak sekali terjemahannya, saya tidak dapat menuliskan semuanya. Tapi itulah yang dimaksudkan dengan menjauhi di sini. Jadi menjauhi kejahatan ialah di mana kita benar-benar tidak lagi hidup dalam kejahatan. Benar-benar mengambil komitmen tidak hidup dalam kejahatan itu. Kalau bisa kita berbalik arah dari kejahatan itu. Saya ingin mengilustrasikan hidup menjauhi kejahatan itu seperti air di sebuah wadah dan minyak yang disatukan di wadah itu dan tidak bisa bersatu. Anggap saja kehidupan kita seperti air yang ada di dalam sebuah wadah. Dan pada saat itu minyak dimasukkan di dalam air itu, di tengah-tengah air itu, tentunya air dan minyak itu tidak akan bisa bersatu. Anggap saja minyak itu sebagai kejahatan kita atau kejahatan-kejahatan yang ada, meskipun dia jatuh di tengah-tengah itu, mari kita seperti air yang tidak ingin bersatu dengan minyak. Meskipun dalam kehidupan kita banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada dalam kehidupan kita. Yang ada di depan kita, samping kanan dan lain sebagainya, banyak sekali kejahatan yang ada.
Mari kita benar-benar hidup saleh di hadapan Allah. Kita menjauhi segala kejahatan-kejahatan yang ada. Kalau bisa kita lari. Atau berbalik dari kejahatan-kejahatan yang ada. Jika kita benar-benar ingin hidup saleh. Jika kita melihat dalam keseluruhan kitab Ayub ini, kita akan melihat di mana Ayub dicobai. Pencobaan Ayub pada saat itu ialah anak-anak Ayub meninggal dunia dengan keadaan yang mengenaskan. Harta Ayub lenyap dengan sekejap. Teman-teman Ayub meninggalkan Ayub. Dan istri Ayub pun mengatakan kepada Ayub, "Kutukilah Allahmu dan matilah engkau." Tetapi dalam pencobaan, dalam penderitaan Ayub ini, satu hal yang saya salut dengan Ayub, di mana Ayub katakan, apakah kita ingin menerima yang baik saja daripada Allah? Dan yang tidak baik tidak. Jadi kita bisa melihat penderitaan Ayub yang dia rasakan ini. Dia tetap saleh di hadapan Allah. Dia tetap hidup jujur. Dia tetap hidup takut akan Allah. Dia tetap hidup menjauhi segala kejahatan yang ada. Pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus? Apakah kita seperti Ayub, atau malah sebaliknya? Mari sama-sama kita sebagai orang percaya mengambil sebuah komitmen hari ini juga untuk hidup saleh di hadapan Allah seperti Ayub. Mari kita terus mempraktekkan 3 cara tersebut, yaitu yang pertama yaitu hidup jujur, yang kedua yaitu hidup takut akan Allah, dan yang ketiga hidup menjauhi kejahatan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah sampai di antara kita dapat kita dengarkan, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.